ku meretung prabawani yakso den prayitna keprasno dadani. Kebetulan putra beliau adalah rekanan saya dalam tari, sehingga kita sama-sama menekuni di dunia tari. Memang saya kagum dengan Ibu Rudi, di mana saat seperti ini beliau yang juga termasuk orang keturunan, tapi dia tidak jemu-jemunya untuk tetap menggerakkan anak-anak untuk melestarikan tari yang sudah langka di sana. Bisa dikatakan langka sekali ya. Orang seperti Bu Rudi yang tanpa mengenal lelah ya, tanpa mengenal lelah, melatih anak-anak, membujuk ya, dan menarik siapa saja mau ikut gabung mana bergabung, dan mempromosikan Pancabudi atau dulu yang disebut Alimbu dan sebagainya. Itu memang luar biasa. Hop. Saya kenal Bu Rudi ya tahun 90. Waktu itu saya baru datang ke Malang ini tahun 89. Terus tahun 90 ada perkumpulan wayang orang Bara Pratama. Kebetulan beliau jadi ketuanya. Saya sangat kagum dan salut pada beliaunya untuk nguri-uri dan ngopeni anak buahnya itu. Saya cocok sekali, senang. Jadi kalau istilahnya memanusiakan manusia secara manusiawi. Iya, satu kocok. Bawahnya lagi, Mas. Kok sumuk ya Mas? Sumuk luar biasa. Nama saya kalau Chinese-nya itu Kue Kiat Siang, tapi setelah ganti nama jadi Sinta Dewi Kusumawati. Terus lahir saya di Batu tanggal 15 November 1941. Ya itulah saya Bu Rudi. Bu Rudi nama suami. Ketek Petruk Garing Semar, godonya Bimo. Ini congkop buto. Ini congkopnya buto. Nah, ini kembang keris, kembang. Wayang Orang, I don't know. No, I haven't seen Wayang Orang. I've seen Wayang Kulit,
tapi tidak wayang orang. I haven't visited this place yet. That's what I was going to do. I've seen the Glodok neighborhood in Jakarta. Found it very nice, peaceful, and people are welcoming. People are ramah-ramah, orang ramah-ramah. Dari kecil kita ini dari keluarga yang udah di bidang gini ya. Jadi saya mulai kecil itu buku-buku tentang wayang atau wayang kulit dari saya SD itu udah sering. Tapi ya enggak apa-apa, sama ya bisa. Bisa. Kamu jangan jatuh loh ya, jangan jatuh pokoknya nanti. Ini masa dulu aku tapi. Apa? Sampai tak dodok. Ya wis tak apa. Enggak usah dodok kamu. Saya katakan secara garis besar aja. Orang keturunan Cina yang datang ke Indonesia ini bukan hanya 100-200 tahun yang lalu. Mereka sudah ada mulai dari zaman kerajaan Mataram kuno, bahkan sebelumnya itu sudah kesini dulu secara bergelombang. Sehingga ada orang keturunan ya yang beliau itu betul-betul menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini secara keseluruhan, baik budayanya, bahasanya pasti bercampur. Contohnya sebutan untuk kakak, dia mengatakan kode, itu percampuran. Engkau itu kalau bahasa Indonesia kan kakak, gede bahasa Jawa. Terus panggilan cik D, nah itu taci gede, yang gede. Nah, jadi percampuran itu saling ada dan saling mempengaruhi. Seperti saya sendiri, keluarga saya seorang pemain Pacabudi, di atasnya istri saya ini. Bahkan dulu pernah tampil diundang oleh Bung Karno, menari di Istana Presiden. Waktu itu namanya bukan Pacabudi, tapi Anggun. Saya masih kecil sudah ya main-main, namanya anak-anak pakai pakaian yang wayang, kita pakai main-main. Jadi tinggal kami itu akrab. Tapi emang warna kulit kami tidak bisa berubah. Kami tidak kuasa merubah warna kulit. Nah, tapi kebudayaan jiwa kami itu di sini. Ya, termasuk anak-anak kami di sini. Nah, ini yang kadang ya, orang ada yang kebiasaan. Memang saya tidak menutup mata, ada yang masih dia tidak merasa bahwa dia di Indonesia, ada yang begitu. Tapi yang kayak kami coba beda aja. Di kelenteng sini kami bersatu, ya. Yang menari pun juga beraneka. Latar belakang entah itu pendidikannya, latar belakang ekonominya, kami bersatu karena di kesenian tidak mengenal beda, sama. Dulu saya memang masih jadi wakil ketua waktu anak saya masih umur 6 tahun itu jadi wakil ketua di Anghinho, tapi terus kan pernah vakum Anghinho itu tahun 87 ya, pernah vakum ya. Ini 100 murid gara-gara satu ular jadi semua sudah biar enggak ada yang masuk lagi. Yaitu setelah itu vakum, saya mendirikan sendiri wayang orang Bara Pratama yaitu budaya remaja peraga tari Malang. Tapi setelah 10 tahun akhirnya saya diminta lagi sama Anghinho untuk jadi ketua keseniannya. Enggak tahu, saya kok senang sekali ya ceritanya juga, yang buruk dan yang baik itu pasti yang baik lebih menang gitu. Filosofinya itu bagus kalau wayang, apalagi kalau mengerti. Saya makin halus cerita makin suka saya gitu. Nggak tahu ya, sudah dari sana. Kenapa? Lah kalau memang anak-anak main gitu ya kan mesti ada ceritanya, seperti Dewa Ruci, seperti Sumantri Nyenyer, itu kan itu ceritanya bagus-bagus.
Cuma orang aja yang kalau nggak mengerti pasti nggak suka. Jangankan orang Tionghoa, ibunya sendiri saya suka. Ini waktu Iren di Jerman mengisi acara untuk Indonesia. Jadi yang dikirim itu hanya 2 orang, 1 dari DKI, 1 Jawa Timur. Sudah ke Jepang, Australia, Belanda 3 kali, London 3 kali, Paris, Spanyol itu 2 bulan, Turki, kemudian kemana lagi? Banyak itu Iren sering pergi ya, ada apa Iren? Orangnya sederhana. Ya gini, Iren kan waktu itu kecil, masih umur 6. Kan kalau sewa baju, ya kalau orangnya itu suka dicuci dan sebagainya. Saya khawatir kalau badannya ini kena, ya gimana, ada panu, ada apa, jadi saya buatkan. Saya buatkan untuk Iren 1, tapi terus ada teman, jadi 2, ada teman, jadi 3, jadi 4, lama-lama. Saya sering beli baju sedikit demi sedikit gitu, kalau ada orang sewa, tidak saya buat apa-apa, saya buat untuk beli jahit. Nah, campur, ya macam-macam, ya seperti ini, ira-ira, pokok saya punya. Jumlahnya berapa sekarang? Ira-ira. Enggak, semua perlengkapannya. Waduh, kalau perlengkapannya banyak ya, karena ini apa? Saya ini ya sudah 32 tahun ya, jadi ngumpulin, wah sudah ratusan setel. Jadi kalau dipakai 300 masih ada. Saya bangga, saya juga ikut senang, sekaligus ada sedikit keprihatinan karena beliau seorang Tionghoa itu bisa memegang teguh terus menjual pentah atau membina dan mengembangkan banyak orang, sementara orang-orang pribumi sendiri kadang-kadang malah ogah-ogahan, bukan tidak mau tapi harus. Yang pasti yang paling berat itu saat ini tuh biaya, pasti itu. Sehingga untuk pentas aja yang udah sekarang mulai banyak orang yang berkurang, ditambah dengan biaya besar, jadi lebih sulit untuk terwujud. Dengan semakin jarang durasi untuk pementasan, itu tingkat tingkat profesionalismenya atau kematangan kita berkurang, udah berkurang. Saya ingat dulu juga cerita kalau kayak di Cina kita mau kungfu ya, itu kenapa semakin lama semakin menurun? Karena kurang dikembangkan. Jadi ilmu yang utuh turun ke bawahnya udah berkurang, turun ke bawahnya lagi berkurang, terus seperti itu sampai lama-lama ya habisnya. Siapa sih yang mau gini, keuangan sama sekali tidak dapat, kita kan sosial aja, malah torok yang iya, mapak di sana sini, buat baju baru kurang ini, buat kurang apa, buat kan gitu. Jadi torok pasti, kalau dapat uang enggak, cuma hobi aja, seneng, cuma itu aja. Kalau minta repot, lo itu aja lo. Kalau kita mau pentas, misalnya saya buat anggaran, buat ini, halah, 2 juta cukup. Apa sih makan itu 1,6 juta anak kecil-kecil, 2 juta cukup. Mana sewa baju, mana pengerawit, mana penggedong, mana perias, kan ada semua. Nggak bisa, kalau wayang itu memang mahal, sungguh mahal kalau wayang. Jadi kalau besar-besar yang mainnya 20 juta ya pasti masuk gitu. Tapi kalau anak-anak ya 8 juta itu sudah oke lah, sudah makan sudah segala. Jadi saya ada sutradara, ada dalang, ada pengerawit semua, aduh sungguh, ya itu yang diharapkan. Kalau ada yang mau ya istilahnya kasaring nanggap ya. Terus mau sekali.